Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai bahasa pemrograman Java, dan temanya yaitu adalah perbedaan antara inheritance dan abstract, serta penggunaan final keyword. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan perbedaannya dulu ya. Jadi, perbedaan utamanya adalah pada inheritance itu terdapat pewarisan, atau sesuai namanya ya, yaitu pewarisan. Sementara pada abstrak dia itu tidak ada pewarisan. Namun pada abstrak memiliki sintaks coding yang lebih ringkas, atau bahasanya adalah abstrak class itu untuk mengurangi kekompleksan dari sebuah codingan atau sebuah sintaks. Tapi dia tidak bisa mewariskan dari superclass-nya ke subclass-nya. Cuman dia tetap bisa membuat extend dari superclass ke subclass, tapi tidak ada pewarisan. Sama di inheritance juga ada extend atau sambungan gitu, atau turunan, tapi tidak ada. Tapi dalam inheritance itu bisa ada pewarisan. Oke, kita akan membahas codingannya. Di sini pada inheritance, di sini ada method yang bernama display di superclass. Lalu di subclass-nya, yaitu class screen, terdapat method juga yang bernama display. Seharusnya apabila ada dua method dengan nama yang sama, itu dia akan disebutnya adalah override atau ditiban gitu. Jadi statement dari method yang lama akan ditiban dengan statement dari method yang lebih baru diinputannya. Seperti di sini seharusnya statement yang berisikan kata saya super, saya harus dipanggil dengan statement, akan diganti dengan kalimat saya sub, saya dapat dipanggil di local class. Namun nyatanya saat kita running, kita akan running codingannya. Agak sedikit lama. Nah, di sini nyatanya saat saya menjalankan codingannya, di sini kata saya super itu tidak ditiban dengan kalimat saya sub, melainkan kalimat saya sub muncul dan kalimat saya super pun juga muncul. Nah, di sini ada kalimat saya final, yang dimana kalimat saya final itu merupakan method yang bertipe final. Nah, saya jelaskan sedikit final itu apa. Jadi final itu ya seperti namanya, dia sudah bersifat final atau akhir. Dia tidak bisa dirubah, dia tidak bisa diwariskan, dan dia tidak dapat di overlap atau tidak dapat ditiban. Apabila dia terwariskan, dia terubah atau teroverlap, codingannya akan menjadi error. Nah, di sini saya membuat final method bernama visible dengan statement berisikan kalimat saya final, saya tidak dapat diubah. Nah, kenapa urutannya seperti ini? Itu terdapat di sebuah metode yang berisi sebuah metode bernama print message. Di sini, yang pertama saya tampilkan adalah metode display, yang kedua super display, dan yang ketiga visible. Apa ini super? Jadi pada inheritance atau pewarisan, di mana si superclass dapat mewariskan metodenya ke subclassnya, yaitu di class screen. Di sini bagaimana cara mewariskannya? Cara mewariskannya adalah dengan menggunakan statement, yaitu statement super. Di sini ada display. Yang dimaksud display adalah memanggil method display yang terdapat di local class, yaitu class screen. Nah, di sini ada super display, yaitu adalah memanggil method display yang terdapat di super class, yaitu class inheritance. Dan di sini ada visible, yaitu yang tadi final keyword, dia tidak dapat dirubah, tidak dapat diwariskan, jadi dia hanya tinggal dipanggil saja. Dan di sini ya ini adalah statement untuk memanggilnya. Di sini saya membuat objek bernama scr1 untuk memanggil method print message. Jadi di sini setelah method print message dipanggil, tiga method ini akan langsung tereksekusi, yaitu tereksekusi untuk
tampil di layar. Maka dari itu hasilnya seperti ini. Nah, berbeda dengan abstrak. Abstrak itu tidak ada pewarisan. Dia memang sama seperti inheritance, terdapat subclass dan superclass, namun dari superclass tidak dapat mewariskan ke subclass. Di sini ada dua metode yang bernama sama. Di sini ada public abstract void sound atau metode yang bernama sound, dan di sini ada metode juga yang bernama sound. Namun yang pertama itu terdapat di superclass, yang kedua terdapat di subclassnya, yaitu metode sound. Namun karena ini abstrak dan abstrak tidak bisa melakukan pewarisan, apabila metode yang ada di superclass dan dalam metode tersebut berisikan sebuah statement, lalu di subclassnya terdapat metode dengan nama yang sama dan dalam metode tersebut berisikan sebuah statement juga, maka codingannya akan menjadi error. Namun pada codingan ini saya membuat codingannya tidak error. Kita coba running. Oke, di sini tidak error ya, padahal di sini di superclass-nya ada metode bernama sound dan di subclass-nya ada metode juga bernama sound, tapi hasilnya tidak error. Mengapa? Karena pada saat di metode di superclass itu metodenya tidak memiliki statement apa-apa, dia hanya ada metode saja. Sementara di metode di subclass-nya dia memiliki statement, maka dari itu codingannya tidak error. Nah, di sini ada juga metode biasa yang bernama abs dan berisi statement untuk menampilkan saya abstrak. Nah, barulah saya membuat statement untuk mengeksekusi ketiga metode tersebut. Cara saya mengeksekusinya yaitu sama, saya membuat objek bernama myNoise, lalu saya membuat objek tersebut memanggil ketiga metode. Nah, di sini ada metode akhir. Metode akhir adalah metode final void ya, atau final key, yaitu void final, yang dimana yang seperti di inheritance dia tidak bisa diwariskan, tidak dapat dirubah dan tidak dapat diganti dia. Jadi hanya bisa langsung dipanggil saja dan langsung ditampilkan metodenya, seperti itu. Nah, maka dari itu ketiga program ini kedua program ini adalah sama-sama program untuk menampilkan 3 kalimat dan dirancang sama-sama menggunakan final keyword. Final keywordnya itu terdapat di method. Karena final keyword itu tidak hanya terdapat di method. Final keyword itu bisa di class, bisa di method, dan satu lagi bisa terdapat di atribut. Cuman pada program kali ini saya menggunakan final keyword di method. Nah, maka itu di sini saya tinggal memanggil saja. Saya final, saya tidak dapat diubah. Saya tinggal memanggil menggunakan objek, yaitu objek myNoise akhir, lalu terpanggillah langsung metodenya dan statementnya bisa muncul. Jadi bisa kita lihat ya, seperti yang tadi, si abstrak itu tidak dapat melakukan kesimpulannya, jadi si abstrak tidak bisa melakukan pewarisan, namun codingnya menjadi tidak kompleks, yaitu tidak sekompleks inheritance. Sementara si inheritance bisa melakukan pewarisan kepada subclass, namun codingnya ini menjadi sedikit lebih kompleks. Jadi kedua ini digunakan sesuai dengan kebutuhan program yang akan kita bangun. Jadi ya plus minus gitu. Dan di sini juga terdapat cara statement untuk eksekusinya agak berbeda ya di sini. Di sini saya hanya menggunakan objek untuk memanggil satu metode, dan di sini saya menggunakan objek untuk memanggil masing-masing metode. Itu perbedaan itu karena yang ini abstrak dan yang ini inheritance. Seperti itu. Ya baik, seperti itu kurang lebih pemahaman yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah dan kekurangan mohon maaf, karena saya juga masih belajar, kita masih sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.